Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Nurul Fauzia dengan NIM 11 011 94 050 dari kelas TT43 gabungan 0506 akan memaparkan hasil laporan hasil uji statistik mata kuliah literasi data dengan judul pengaruh pandemi COVID-19 pada kasus kekerasan anak. Ringkasan, saat pandemi COVID-19 terjadi, anggota keluarga dituntut untuk melakukan aktivitas dan menghabiskan banyak waktu bersama di rumah. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang berujung terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Variabel yang dijadikan penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, dan pendidikan anak, serta jenis kelamin pelaku kekerasan atau orang tua. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan data observasi menggunakan data yang sudah dipublikasi dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kata kunci pada penelitian ini yaitu pandemi, COVID-19, dan kekerasan pada anak. Pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu semenjak pandemi COVID-19 melanda, pada tahun 2020, pemerintah memberikan segala upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan juga menekan penyebaran COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saat berlangsungnya PSBB, anggota keluarga dituntut untuk tetap melakukan aktivitasnya dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama di rumah. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti beban kerja ganda, masalah keuangan akibat gangguan mata pencaharian yang dapat berpotensi meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga, khususnya oleh orang tua terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah penelitian ini untuk mengetahui apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data tentang perlakuan kekerasan pada anak jika dilihat dari umur, jenis kelamin, pendidikan anak, serta jenis kelamin pelaku kekerasan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus kekerasan pada anak di Indonesia, baik fisik maupun psikis, dan menganalisis hasil survei anak dan orang tua selama masa pandemi. Rancangan eksperimen dan prosedur penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian, yaitu sebesar 25.164 responden anak dan juga 14.169 responden orang tua yang tersebar di 34 provinsi. Lalu metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan data observasi dan data yang digunakan yaitu data yang sudah dipublikasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Lalu ada instrumen penelitian, yang pertama menentukan tujuan penelitian, yang kedua mengidentifikasi variabel yang ingin diketahui, yang ketiga menentukan metode penelitian, yaitu menggunakan data observasi, lalu mengumpulkan data dan penjelasan lebih luas mengenai fokus penelitian. Yang ketiga ada statistika deskriptif. Di sini terdapat tabel, yaitu anak mengalami kekerasan fisik selama pandemi COVID-19, dan di sini juga terlihat bahwa bentuk kekerasannya yang dominan itu yaitu dicubit sebesar 23%, dan juga pelaku kekerasan kepada anak yaitu berdominan sebesar 60,4% yaitu ibu. Di sini juga ada tabel di mana korelasi antara umur, jenis kelamin, dan pendidikan anak dengan pelaku kekerasan fisik. Dilihat dari tabelnya yaitu umur anak dengan rentang 16-18 tahun, dan juga jenis kelaminnya perempuan, dan pendidikan anak terakhirnya itu SMA, cenderung mendapatkan kekerasan fisik dari ibu. Lalu di sini juga ada grafik pengakuan orang tua melakukan kekerasan fisik kepada anak selama pandemi COVID-19. Di sini terlihat jelas bahwa 42,4% menjawab iya dengan jenis kelamin orang tua yaitu perempuan atau ibu, dan hal kekerasan fisik yang dilakukan yaitu sebesar 39,8% yaitu mencubit. Di sini anak mengalami kekerasan psikis selama pandemi COVID-19, sama 56% menjawab iya karena pernah dimarahi, dan 34% pernah dibandingkan dengan anak lain. Pelaku kekerasan psikis tersebut didominan oleh ibu sebesar 79,5%. Lalu di sini terdapat tabel yaitu korelasi antara umur, jenis kelamin, dan pendidikan anak dengan pelaku kekerasan psikis. Terlihat jelas bahwa umur anak dengan rentang 10-12 tahun dan juga jenis kelamin laki-laki
dan pendidikan anak terakhir yaitu SD atau MI kerap mendapatkan kekerasan psikis dari ibu. Sini juga terlihat bahwa grafiknya pengakuan orang tua melakukan kekerasan psikis kepada anak selama pandemi COVID-19. Sebesar 73% menjawab iya, dan 69,6% menjawab iya juga. Jika 73% itu menjawab iya dari jenis kelamin pelaku kekerasan psikis, yaitu perempuan, dan 69,6% itu laki-laki atau ayah. Di sini juga terdapat kekerasan psikis yang dilakukan, dominannya itu memarahi sebesar 72,1%. Metodologi atau uji statistik. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Chi-square test, karena pada pernyataan tersebut saya akan menganalisis korelasi atau hubungan antar variabel, yaitu pelaku kekerasan dengan kasus kekerasan pada anak pada saat pandemi COVID-19. Uji Chi-square test terhadap hasil dari pengakuan orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel frekuensi kenyataan dan juga tabel frekuensi harapan yang mempunyai dua variabel. Yang pertama itu ada variabel jenis kelamin dari orang tua atau pelaku kekerasan, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu ada satu variabel, yaitu pernah melakukan kekerasan fisik atau tidak. Lalu di sini juga ada hasil dari uji Chi-square test terhadap hasil dari pengakuan orang tua yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak, sama seperti tadi untuk variabelnya. Lalu ada hasil dan kesimpulan. Uji Chi-square test terhadap hasil dari pengakuan orang tua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Didapat nilai Chi-square-nya yaitu 308,6972 dengan nilai P atau value dari probability-nya yaitu 9,273 kali 10 pangkat minus 68 dengan nilai DF atau freedom-nya itu sama dengan 2. Dan sudah dilihat di Chi-square table pada DF sama dengan 2 dan signifikansi sebesar 0,05% itu didapat yaitu angka 5,99148. Lalu uji Chi-square test terhadap hasil dari pengakuan orang tua yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak. Didapat nilai Chi-square-nya yaitu 5.052,89 dengan nilai P atau nilai probability sama dengan 0 dan nilai DF sama dengan 2. Lalu sama seperti tadi, dari Chi-square table didapatkan hasil pada DF sama dengan 2 dan signifikansi sebesar 0,05%, yaitu mendapatkan angka 5,99148. Di sini kesimpulannya yaitu pada kasus kekerasan fisik pada anak, dibandingkan nilai Chi-square hitung dengan nilai Chi-square yang ada di tabel, yaitu nilai Chi-square hitung lebih besar daripada nilai Chi-square tabel, yang mana mengartikan bahwa terdapat korelasi dari jenis kelamin pelaku kekerasan terhadap kasus kekerasan fisik pada anak. Lalu juga nilai P, value probability Chi-square dibandingkan dengan 0,05, yaitu 0,05 lebih besar daripada nilai P-nya, yang mana sama seperti yang tadi terdapat korelasi dari jenis kelamin pelaku kekerasan fisik dengan kasus kekerasan fisik pada anak. Yang kedua yaitu pada kasus kekerasan psikis pada anak. Di sini menunjukkan bahwa nilai Chi-square hitung lebih besar daripada nilai Chi-square tabel, yang mana terdapat perbedaan signifikan atau korelasi dari jenis kelamin pelaku kekerasan dengan kasus kekerasan psikis pada anak. Dan juga nilai P-nya itu lebih kecil daripada 0,05, yang mana sama seperti tadi terdapat korelasi terhadap jenis kelamin pelaku kekerasan dengan kasus kekerasan psikis pada anak. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa jenis kelamin pelaku kekerasan memiliki korelasi dengan kekerasan psikis dan fisik kepada anak selama pandemi COVID-19. Dengan dilakukannya pengamatan ini, kita bisa mengetahui bahwa pelaku kekerasan psikis dan fisik pada anak cenderung yang dilakukan yaitu perempuan atau ibu, dibandingkan dengan laki-laki atau ayah. Pada korelasi antara umur, jenis kelamin pendidikan anak dengan pelaku kekerasan fisik, terlihat bahwa pada umur 16-18 tahun, jenis kelamin perempuan dan pendidikan terakhir SMA, variabel anak yang paling banyak terkena kekerasan fisik oleh perempuan atau dari pihak ibu. Sedangkan pada korelasi antara umur, jenis kelamin dan pendidikan anak dengan pelaku kekerasan psikis, terlihat bahwa pada umur 10-12 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan pendidikan terakhirnya SD merupakan variabel anak yang paling banyak terkena kekerasan psikis oleh perempuan atau ibu. Di sini
Foto ini menunjukkan bahwa perlunya penguatan dan edukasi pola pengasuhan kreatif, serta pembagian peran yang baik antara orang tua dalam mengasuh anak, terutama pada masa pandemi COVID-19. Karena kerjasama orang tua dalam urusan rumah tangga akan berdampak dengan trauma dan juga kasus kekerasan psikis dan juga fisik yang dapat menimbulkan trauma untuk anak. Terdapat quotes yaitu "You don't need money to lead a rich life, good friends and a loving family are worth their weight in gold." Karena lingkungan yang baik dan juga keluarga yang saling support adalah bentuk kekayaan yang akan kita miliki sepanjang masa. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata dan perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.